Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah hatta nastati'a an najtami'a fi haflatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil ladzi la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqqu la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah. Al-hadits. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan, tenaga, kesempatan, sehat kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan beberapa rangkaian kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semua. Di antaranya adalah sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang sudah sedang dan akan kita laksanakan dalam upaya menuntaskan kewajiban, Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh aktivitas kita sebagai catatan amal taqwa yang tentunya akan menjadi bekal terbaik kita untuk menuju kehidupan abadi di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan selalu kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang sebuah materi yang berkaitan dengan sikap seorang mukmin dalam menghadapi cobaan atau ujian hidup, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu thalabul ilmi. Dan apabila kita pahami dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hakikat daripada mencari ilmu walaupun sebentar, pada hakikatnya adalah salah satu upaya Allah untuk memaksa kita agar kita bisa masuk ke dalam surga dengan selamat. Sebab kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang memaksa diri berjalan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang termasuk ke dalam catatan Allah yang akan dipermudah untuk masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, saya tidak henti-hentinya mengingatkan di berbagai macam kajian tentang kondisi saudara-saudara kita yang seiman, kondisi saudara-saudara kita yang semanusia, yaitu orang-orang khususnya warga muslim yang berada di jalur Gaza, Palestina, yang saat ini sedang ada pada masa gencatan senjata selama 4 hari. Mudah-mudahan orang-orang
Zionis tidak khianat atas perjanjian gencatan senjata yang hanya 4 hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lebih menguatkan kembali iman-iman saudara-saudara kita sehingga mereka tabah, mereka kuat dalam menghadapi seluruh agresi dan genosida yang sedang terjadi saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup manusia tidak selamanya mulus. Kadang hidup itu ada berjalan dalam kondisi lancar, usaha untung, kadang rugi, kadang karir naik, kadang pula turun, bahkan tidak naik-naik. Kadang berhubungan dengan tetangga baik, kadang tidak. Kadang dalam urusan segala apapun, kadang-kadang baik, kadang tidak. Sebab seperti itulah dinamika kehidupan manusia. Kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan waktu hari-hari itu oleh Allah semuanya terus berputar, digilir ganti. Kadang kita posisi di atas, kadang di bawah, kadang kita lancar, kadang kita diberi ujian dan cobaan berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinamika kehidupan itu memang seperti itu. Makanya nanti dalam beberapa poin kita akan membahas tentang bagaimanakah sikap seorang mukmin ketika Allah memberikan cobaan. Jadi mukmin yang baik itu adalah mukmin yang selalu siap dalam segala medan dan kondisi kehidupan, sehingga dalam kondisi terpahit sekalipun ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, seorang mukmin itu tidak pernah ngeluh, tidak pernah berkeluh kesah. Dalam bahasa Sunda tengarasula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan. Islam hadir ke dunia sebagai sistem yang sangat komprehensif, Pak Sandi. Sempurna, paripurna. Sejak Nabi Adam dilahirkan dan diutus oleh Allah, maka agama yang Allah berikan kepada Nabi Adam ketika itu adalah agama Islam, tetapi syariatnya berbeda. Makanya kata Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya Allah, agama yang diridai oleh Allah itu adalah agama Islam. Jadi kalau ada orang yang bertanya, agama apa yang diturunkan kepada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tetap agamanya agama apa? Agama Islam. Kalau bukan Islam berarti Allah tidak konsisten. Nah, Islam hadir dengan sistem yang sangat baik yang mengatur seluruh dimensi dan sendi-sendi kehidupan manusia. Jadi upami orang berbicara tentang sistem terbaik mengatur kehidupan, maka jawabannya adalah tidak ada lagi kecuali apa? Islam. Sekalipun hatta dalam urusan pertempuran. Ustaz, di dalam Islam bab jihad, urusan pertempuran, Islam bagaimanakah mengatur akhlak dalam peperangan? Pertama, Islam mengatur akhlak bagaimana umat Islam ketika menyerang orang-orang kafir. Pertama, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh lansia. Akhlak bertempur itu sangat-sangat diatur. Nah, itulah yang terjadi saat ini, Pak. Jadi yang terjadi saat ini pada agresi Zionis laknatullah kepada orang-orang Gaza, kepada umat Islam yang ada di Gaza dan tidak hanya umat Islam, bagaimanakah tentara Hamas yang didukung beberapa faksi yang berada di Palestina, mereka pertama tidak menyerang wanita, tidak menyerang anak-anak, tidak membunuh lansia. Bahkan tawanan-tawanan yang diambil oleh orang-orang tentara Hamas itu diperlakukan sebagaimana manusia dengan sepenuhnya. Bahkan ada kisah yang paling menarik, Pak Haji, di mana umat orang-orang tentara Hamas itu menawan beberapa ratusan orang-orang tentara warga Israel, dan ketika terjadi tukar tawanan, ada satu hal yang menarik, di mana ada seorang wanita yang ditawan dan dikembalikan, dia enggan untuk dibalikan ke Israel. Kenapa?
dia sudah sangat nyaman menjadi tawanan orang-orang Hamas. Kenapa? Sebab dalam urusan tawan-menawan pun Islam mengatur tentang bagaimana akhlak kepada tawanan dan kepada rampasan peperangan. Seperti itulah Islam. Jadi Islam itu detail, tidak ada satupun sistem hidup manusia yang tidak tersentuh sedikit pun daripada nilai-nilai agama Islam. Dalam berumah tangga, bagaimana Rasul mencontoh kehidupan rumah tangga. Dalam urusan bernegara, bagaimanakah Rasul mencontoh bernegara. Dalam urusan politik sekalipun, Rasul mengatur, Islam mengatur tentang bagaimanakah cara urusan berpolitik, bernegara, membangun rumah tangga, urusan bertetangga, urusan usaha, bisnis, dan segala macam apapun Islam sangat mengatur. Nah, dalam urusan ketika Allah memberikan cobaan dan ujian, bagaimanakah sikap seorang mukmin ketika kita diberikan ujian oleh Allah? Kapan ari sifat jelma teh para bapak, sifat jalmi teh upami diberi nikmat poho, upami dipasihan musibat ngarasula. Khuliqal insanu halu'an. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Terus wa idza massahul khairu manu'a wa idza massahus syarru jazua. Jalma makan kitu, sok dipasihan teh hirup naon? Berkeluh kesah. Kamari ku Allah dipasihan halodo, sabarasa sih. Aya genep sasi langkung. Genep sasi kirang langkung, hampir 7 langkung. Eta apa yang terjadi? Nya abdi nyalira kitu ngeluh cicing di tengah sawah. Apa keluh kesahnya? Panas, kurang cai, loba reungit. Eta tah sifat manusia. Datang hujan. Ketika kemarau panjang, apa yang diminta? Pengen segera Allah menurunkan hujan. Bahkan dibaca istagisu rabbakum innahu kana ghafaro yursilis sama alaikum. Ketika kemarau, maka kita yang dipinta adalah hujan. Ngeluh panas, ngeluh banyak nyamuk, ngeluh banyak debu. Datangnya hujan. Keluhan abdi datangnya ya Haji. Nah datangnya irek pengajian ke Abu Bakar kumaha jabat teboga jas hujan. Jabat kamari motor aya nu maot sandi. Akara 7 bulan dia pergi ke sana teh. Motor ka dia dina motor butut. Ieu kudu ngatur jabat sok banjir pisapan mah. Keluhan ketika datang hujan apa lagi? Beda lagi, maka itulah sifat manusia. Nah, apa sikap seorang mukmin ketika datangnya ujian? Pertama, Rasul memberikan gambaran kepada seorang mukmin ketika Allah menurunkan ujian seberat apapun, maka hal pertama yang harus dicamkan adalah yakini bahwa ujian yang kita terima itu adalah bagian dari takdir Allah. Jadi sikap yang pertama adalah yakini bahwa ujian yang Allah berikan itu adalah bagian daripada naon? Takdir. Sebab kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan riwayat Imam Muslim, kataballahu maqadirul khalaiki qabla ayyahluqas samawati wal ard bihomsina alfasanah. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluknya itu jauh 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi satu acan Allah menciptakan langit dan bumi, takdir manusia itu sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelumnya. 50.000 tahun diciptakan bumi oge kan orang terang. Makanya takdir orang diciptakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam proses penciptaan langit dan bumi, para bapak, seorang ilmuwan mengatakan bahwa katanya bumi ini tercipta dari satu teori dalam ilmu fisika kapungkur di sekolah. Dari satu peristiwa apa yang disebut dengan teori Big Bang. Masih emutkan ya, kaji di sekolah. Teori Big Bang itu, saur para ilmuwan, adalah teori di mana terjadi ledakan yang sangat dahsyat yang disebabkan dari satu titik yang disebut dengan titik kosmis.
Yang mana dari ledakan tersebut terpecah menjadi 3 unsur. Pertama ada unsur air, yang kedua unsur tanah, yang ketiga unsur api. Nah, terjadi sebuah ledakan yang disebut dengan ledakan Big Bang. Dan kata ilmuwan katanya, peristiwa lahirnya langit dan bumi ini terjadi 30 miliar tahun yang lalu. 30 miliar tahun yang lalu jika benar menurut ilmuwan, mundur deh seberapa tahun? 50.000 tahun. Nah, selama itulah takdir kita telah dicatat. Maka proses penciptaan langit dan bumi ini dicatat oleh Allah dalam Al-Quran. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa sesungguhnya langit dan bumi ini dulunya apa? Bersatu padu. Papataknahuma, lalu Allah pecahkan. Terjadi sebuah ledakan, kalau kata ilmuwan disebut dengan ledakan apa? Big Bang bahasa Al-Quran. Papataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Lalu Allah jadikan seluruh kehidupan manusia ini bersumber dari apa? Dari air. Afala yu'minun. Kenapa orang-orang kafir masih tidak beriman? Makanya bahkan ada yang paling hebat, Pak. Di dunia ada seorang ilmuwan yang sudah memiliki sekarang masih hidup, memiliki 30 hak paten tentang penelitian ilmiahnya. 30 hak paten yang diakui dunia. Dia meneliti tentang satu pemeriksaan genetika manusia dari selai rambut, dan dia itulah yang menghantarkan dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan apa yang terjadi? Setelah dia masuk Islam, 30 hak paten yang ditetapkan di dunia itu semuanya dicabut. Sebab dia masuk apa? Masuk Islam. Dia mengatakan, aku berharap suatu hari nanti Islam yang akan memimpin dunia. Sebab Islam hadir sebagai agama yang komplit dengan segala apanya? Sistemnya. Maka apa? Ketika orang diberikan di pasihan ujian dan cobaan yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang paling pertama dilakukan, yakini di dalam hati bahwa itu adalah bagian dari apa? Takdir yang telah Allah catat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan kapan hari orang mah ketika di pasian musibah teh kumaha Ustaz? Ngeluh. Upami anak-anak muda mah di pasian ujian teh nu gaduh medsos mah langsung curhat dina naon? Dina medsos. Biasanya Mas Andi status WhatsApp yang paling pertama. Kalau kesah upami menuju seueur nikmat nyumput kita tangga tiba baturan ti dulur. Upami menuju aya musibat bebeja ketiap jari leres deh. Eta mah abdi gitu. Abdi jadi lamun keur seueur nikmat nyumput, apal-apal tos di Bali apal-apal tos di Singapura Mas Andi. Apal-apal tos di Amerika jalan-jalan. Tapi ketika di pasian musibat bebeja ka setiap naon jalmi, dan itu adalah karakter asli manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan ngarasu penuh dengan keluh, dan itu sifat asli manusia. Jadi sikap seorang mukmin yang pertama ketika diberikan ujian adalah apa? Yakini bahwa itu adalah bagian daripada takdir. Di pasihan apapun yakini bahwa itu adalah bagian daripada apa? Takdir. Sikap yang kedua, seorang mukmin ketika diberikan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus meyakini bahwa setiap ujian itu ada apanya? Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Tidak ada satupun yang Allah tidakkan berikan kepada kita kecuali di dalamnya terdapat apa? Hikmah. Di video TikTok Pak Ustadz Ahmad sebulan kebelakang viral tentang video kesaksian seorang pilot ketika terjadi gempa besar di Manado. Tahun berapa itu? Sekitar tahun beberapa tahun yang terjadi tsunami itu di Manado ya? Ya di Manado ya? Seorang pilot mengatakan dia membawa 150 orang penumpang. Dia itu lamun bahasa Sunda dirusuh. Nona dirusuh pasane bahasa Indonesia-nya? Diburu-buru supaya lepas landas di bandara. Padahal ketika itu cek pesawat, cek kesiapan pesawat,
cek jumlah manifest penumpang, belum siap. Tapi pihak maskapai, pihak bandara ngaburu-buru supaya pesawat cepat kawan, lepas landas. Dan dia menceritakan dengan detail bagaimanakah ketika pesawat siap di landasan pacu, ternyata ketika pesawat ujung ban terakhirnya lepas dari landasan, maka ketika itu pula seluruh bandara porak-poranda. Seperti itulah. Jadi ada saja hikmah yang terjadi di balik setiap apa? Musibah. Tidak ada, Pak. Tidak ada satupun. Dan yang harus kita camkan, Pak, setiap Allah memberikan satu musibah, setiap Allah memberikan satu masalah, maka yakin disitulah Allah akan memberikan jalan keluar lebih dari satu. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ini harus dibaca terus, diulang-ulang ketika kita mendapatkan musibah. Kata Allah, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Lalu Allah ulangi lagi, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Kalau dibedah dalam ilmu balaghah di pesantren, Pak, kalimat al-usru itu makrifat karena ada alif lam. Makna al-usru itu kesulitan. Kalimat yusron, kata yusron itu adalah nakiroh, artinya jamak. Dalam ilmu balaghah dikatakan bahwa seandainya ada dua makrifat dibolak-balik satu kali, maka makrifat yang pertama bukan makrifat yang kedua. Artinya kesulitan yang kemudahan yang pertama berbeda. Kesulitan yang pertama sama dengan kesulitan yang kedua. Tetapi ketika ada kalimat nakiroh lafadz yusron, kemudahan, diulang-ulang dua kali, maka yusron, kemudahan yang pertama berbeda dengan kemudahan yang kedua. Artinya dalam ayat itu Allah mengatakan ketika Allah memberikan satu kesulitan, maka Allah akan memberikan dua jalan keluar. Ini sering terjadi, Pak. Sering terjadi. Pribados nuju di Gede Bage, nuju di dieu keneh Pak Haji, nuju di Blok I, gaduh kenging musibat. Ieu mah nyaritakeun pangalaman pribados. Musibatna teh kenging panggilan di kota aya pangaosan. Ustaz, dina motor butut, dina supa. Motor teh tes caang upami nyelah ese hirup. Saya hirup motor suprana teh leungit 2 tahun kepengkar di sawah. Dina tempat yang sama leungit teh. Sareng nu kamari. Nuju di jalan caket balai kota, abdi keluar tina jalur paling kiri teh jalur naon. Pas lebot motor maut, pae suruntul Innova keluar tabrakan. Cepuh kulantaran motor bodong, siun abdi teh, Pak berangkat bisa polisi. Padahal manehna nu salah, abdi nu ditabrak gitu. Berangkat teh motor didorong ka dieu, motor teh. Eta asalna motor susah dihirupan, sumping tak pertolongan Allah. Pertama motor aya anu mangomeankeun, bannya digenti, starternya digenti, akinya digenti, nu asalna diselah hese hirup, aya mah diseter. Yang kedua ada yang ngasih itu uang jajan cenah buat beberapa hari. Eta ketika Allah memberikan satu musibah, Allah memberikan berapa? Jalan keluar, Pak. 2 jalan keluar. Dan banyak sekali, Pak, kisah-kisah orang-orang yang diberikan Allah satu musibah dan Allah akan memberikan berbagai macam jalan keluar. Dan itu harus kita yakini. Saya punya teman ustadz di salah satu daerah di Ranca Ekek. Dia anaknya itu tenggelam di kolam. Harus dibawa ke dokter, harus dirawat, dan dia tidak punya uang sepeser pun. Dan apa yang terjadi? Harus ada uang, katanya biayanya kalau nggak salah 3,5 juta. Tidak ada uang sedikit pun. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, Allah memberikan berbagai macam jalan keluar. Ada yang membantu makanan, membantu biaya, membantu untuk di rumah, membantu untuk istrinya. Sebab ketika itu terjadinya ketika COVID. Luar biasa. Ketika kita meyakini bahwa innamal usri yusra, innamal usri yusra, ketika ada satu musibah, pasti Allah akan memberikan berbagai macam jalan. Dan orang-orang beriman itu harus seperti itu sikapnya. Harus mental orang-orang beriman itu jangan lembek. Mental orang-orang beriman itu jangan cengeng.
sangat cepat merespon ketika terjadi hal-hal yang di luar dugaan, apalagi ketika Allah memberikan apa? Musibah. Makanya inilah manfaatnya ngaji. Manfaat ngaji itu selain memperbaharui iman, memperkuat iman, juga melatih bagaimana kita menjadi orang-orang yang refleks ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian dan musibah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari seluruh ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab Allah memberikan ujian itu tidak main-main tadi. Kata Allah, apa hasibtum annama khalaqnakum hadatsa. Kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apakah kamu mengira Allah menciptakan kalian itu hurian, main-main? Enggak. Jadi kita yang disangka bahwa Allah menciptakan orang tenawan, teuing diantep tos pak ceprot teh tina rahim ibu entos diantep ke Allah teh, diurus. Allah mengurus kita dari mulai kita sebelum jadi manusia. Allah menciptakan kita min sulalatin min tin, dari saripati tanah yang paling bagus. Matak jalma mah rupana teh aya nu siga naon? Siga tanah, sabab teh naon? Tina tanah asalna. Bahkan ku Allah dicipta disimpenna teh pada organ tubuh wanita yang paling kuat, pikororim makin, yaitu naon? Rahim. Lalu Allah keluarkan, Allah bahasanya dengan sopan, wallahu ahrajakum min butuni ummatikum. Allah keluarkan kalian dari butun. Butun itu apa? Perut. Padahal Allah keluarkan manusia itu bukan dari perut, tapi dari apa? Dari furuj, dari farji. Tapi dengan sopannya Allah mengatur kita. Bahkan ketika ada 4 bulan 120 hari di dalam rahim ibu, maka Allah telah menjamin 4 hal. Dari mulai rezekinya, jodohnya, usahanya, seberapa banyak minumnya, bahkan hidupnya, bahagianya, celakanya sudah diatur. Maka orang-orang yang beriman itu akan memposisikan diri dan akan meyakini diri ketika besok can gaduh naon-naon, mikir teu kieu, ya ayeuna can gaduh naon-naon, enjing rek kumaha dahar. Maka orang beriman akan mengatakan, selama ada hembusan nafas di dalam hidung kita, maka selama itulah Allah masih memberikan apa? Rezeki. Itulah mental orang beriman itu harus seperti itu. Iya mah dagang cendol kena hujan teu payu lalu siga ayeuna nuju rame naon? Boykot produk yang pro Israel, terutama produk-produk Unilever. Alhamdulillah Pak Haji Agus, sekarang saya sudah puasa total dari produk apa? Unilever. Sudah total. Dan setiap belanja kemanapun saya selalu dakwah kepada tukang warung. Ayeuna mah mal meuli roiko. Ayeuna meuli naon? Masako. Ayeuna meuli teh. Moal meser Sunlight, ayeuna mah meser lagi naon? Mama Lemon. Ayeuna mah. Sebab produk-produk itulah yang menyokong pergerakan orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada bapak-bapak sekarang yang masih ngopi di Starbucks, yang masih beli KFC, yang masih beli goreng ayam atau pizza, nah maka itu artinya sedang menginvestasikan uangnya untuk membunuh saudara-saudaranya di mana? Di Gaza. Nyimpang di kadinya. Sama euro iman tuh masih kena naik. Tadi nanti mana Ustaz Mikona? Ya sikap seorang mukmin itu ya, sekarang kan lagi viral. Kalau saya keluar dari pekerjaan yang di bawah Unilever, lalu bagaimana dengan apa? Nasib saya, nasib anak saya, nasib keluarga saya. Mental orang-orang beriman itu tidak seperti itu. Maka siap dalam segala kondisi. Nah, sebab Allah tidak menciptakan kita dilurjunkan. Itu pas keluar kalau tadi antep hatta sampai ketika kita tidur pun Allah urus. Ada malaikat yang menjaga kita, namanya malaikat Hafadh. Ada malaikat yang menurunkan rezeki, namanya malaikat Mikail. Ada yang malaikat yang menjaga ketika kita berjalan, mencatat, yaitu mayal fidumin qaulin illa ladaihim raqibun atid. Dijaga kita secara detail dalam segala urusan. Ayat Pak Haji Agus nuju bobo di bumi
Tuluy aya sireum antri we lebet kana liang cepil aya tuh. Teu aya, dijaga betul-betul ku Allah. Sebab Allah tidak main-main menciptakan kita. Dikasih rezekinya, dikasih jodohnya, dikasih sumbernya. Itulah mental-mental yang harus diyakini oleh seorang mukmin. Nah, terlebih ketika kita ada musibah pun, maka kita harus yakini bahwa musibah yang Allah berikan kepada kita itu, bahwa kita itu tidak sedang, Allah tidak sedang apa? Main? Jam berapa sih? Masih lama ya? 52. Poin yang ketiga, sikap seorang mukmin ketika Allah berikan musibah adalah kita harus meyakini, Pak, bahwa semakin tinggi kualitas keimanan seseorang, maka akan semakin tinggi apanya? Cobaannya. Lalu bagaimana cara kita mengatur, melihat atau barometer kadar ukur keimanan? Cara melihat iman seseorang sedang naik, maka dia datang ke masjid. Bapak-bapak yang hadir di masjid ini adalah ciri-ciri orang yang imannya sedang naik. Betul nggak? Kata Rasul, Pak, idza ra'aitumur rajula ya'taduna masajida fashhidu lahu bil iman. Seandainya kalian melihat seorang laki-laki yang berbondong-bondong datang ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Karena datang ke masjid itu banyak alasannya. Apalagi sekarang ada jadwal apa? Persib harus tak? Persib tuluy Piala Dunia Indonesia nagestes tereliminasi terus. Ya. Segala cobaan itu datang Pak, untuk datang ke masjid, betul enggak? Upami panas alasan kunaonan apa? Ku panas. Hujan alasan karena becekna. Tidak ada apa. Segala upaya setan merongrong supaya kita tidak datang ke mana? Ke masjid. Ada yang alasan inilah, alasan itulah. Maka kata Rasul, seandainya kalian datang ke masjid, itulah ciri orang yang beriman. Pak, Abu Ubaidah, seorang sosok yang sedang menjadi pusat idola seluruh umat manusia di dunia sekarang. Bukan saja orang Islam, orang non-muslim juga mengidolakan. Dia mengatakan bahwa orang-orang non-muslim, orang-orang Yahudi hari ini tidak takut dengan canggihnya teknologi pertempuran. Apa yang mereka takutkan? Dia mengatakan orang-orang Yahudi itu takut ketika orang-orang mukmin datang berjamaah ke masjid, terutama pada waktu sholat subuh. Sebab simbol kekuatan umat Islam itu terletak ketika banyak dan tidaknya jajaran pada sholat subuh. Maka kata Kiai Jainuddin MZ, kalau kalian ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika sholat Id. Itulah orang Islam. Ketika sholat Id penuh nggak? Lapang. Penuh. Ini kan gerbang biru penuh ketika sholat apa? Itu ketika kita ingin melihat sholat umat Islam. Tetapi jika kalian ingin melihat siapakah orang mukmin, datanglah ke masjid di waktu subuh. Sebab subuh itu adalah sholatan masyhuda, sholat yang disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Berapa? Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau ya'lamuna atamata fi subhi." Seandainya seorang mukmin tahu betapa besarnya pahala berjamaah salat subuh, maka la atauhum walau habwan, mereka akan datang ke masjid walaupun dengan cara merangkak. Sebab simbol kekuatan umat Islam itu terletak pada cirinya, yaitu apa? Ketika datang sholat, ulah eleh ke orang Yerusalem, orang tepi barat. Ya, orang tepi barat bakat kohoyong sholat di mana? Di Masjidil Aqsa. Ayeuna Masjid Aqsa ditutup, maka dia sholat di halaman. Saking pengennya kita untuk Masjid Abu Bakar kan ageng. Baru pintana para di kumaha? Tah dikunci. Teu aya sukan di dieu anu ngahalangan. Teu aya. Kita mau masuk ke masjid itu jam berapapun, rek tonggengan rek kumaha di masjid bebas. Maka miris jika kita tidak mau enggan untuk berangkat ke mana? Ke masjid. Nah, poin terakhir, kata Rasulullah, siapakah kenapa orang-orang dicoba orang mukmin? Ketika orang mukmin dicoba harus meyakini bahwa semakin tinggi derajat keimanan, semakin tinggi apanya? Cobaannya. Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah,
Manusia yang mana yang paling besar cobaannya? Hidupnya. Yang pertama kata Rasul, al-anbiya. Yang pertama orang yang paling besar cobaannya itu adalah para nabi. Yang kedua, summal amsal. Orang yang setingkat selevel dengan para nabi. Tal amsal. Lalu yang ada di bawah amsal. Lalu sampai kepada kita seorang mukmin, maka semakin tinggi derajat seorang mukmin, maka semakin besar cobaan ujian yang akan Allah berikan. Nah, makanya ini bisa menjadi barometer. Oh, ketika Allah memberikan cobaan bertubi-tubi, langsung, ya Allah, mudah-mudahan ini bagian daripada ujian tentang kualitas keimanan. Mudah-mudahan segala ujian kecil, besar, sekecil apapun atau sebesar apapun yang menimpa kita yang Allah berikan, mudah-mudahan kita memiliki mental yang bagus. Sikap seorang mukmin ketika datang ujian adalah yakini bahwa semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin besar ujian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kuat iman sehingga kita siap untuk menerima segala cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.